Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to the class bersama Budian. Persiapkan buku catatan dan alat tulismu serta buku paketmu. Namun sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang muslim kita bersama-sama untuk membaca basmalah yuk. Bismillah. Oke, let's study. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang jenis makanan dan daur hidup hewan. Hewan adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Oleh karena itu, hewan memerlukan makhluk hidup lain untuk dijadikan sumber makanan. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu tentang jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan yang pertama yaitu makanannya itu berupa tumbuhan, dan yang kedua yaitu makanannya berupa hewan lain. Makanan berupa tumbuhan contohnya itu ada ulat memakan daun-daunan, dan yang kedua ada lebah yang memakan nektar pada bunga ya. Dan ada makanan berupa hewan contohnya yaitu elang. Elang ini memakan hewan lain atau daging. Dan yang kedua ada harimau. Begitupun dengan harimau, harimau juga memakan daging atau hewan lain. Oke. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dibedakan menjadi 3. Nah, ini penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama disebut karnivora, yang kedua herbivora, dan yang ketiga omnivora. Kita bahas satu persatu. Karnivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari hewan lain atau dapat dikatakan hewan pemakan daging. Ingat ya, karnivora itu merupakan hewan pemakan daging. Nah, ini merupakan struktur gigi pada hewan karnivora. Di sini bisa dilihat memiliki gigi taring yang sangat tajam dan kuat. Contohnya ada singa, harimau, dan elang. Oke. Selanjutnya ada yang namanya jenis hewan herbivora. Herbivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan atau dapat dikatakan dengan hewan pemakan tumbuhan. Nah, ini merupakan struktur gigi hewan herbivora. Di sini dia tidak memiliki taring tapi memiliki gigi seri dan gigi geraham. Contohnya ada sapi, burung kakatua, dan jerapah. Dan yang terakhir ada hewan omnivora, hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan dan hewan lain atau dapat dikatakan dengan hewan pemakan segalanya. Jadi hewan lain atau daging dimakan, tumbuh-tumbuhan juga dimakan. Nah, biasanya kebanyakan dari hewan omnivora ini struktur giginya hampir menyerupai dengan manusia. Maksudnya adalah memiliki gigi yang lengkap. Terdapat gigi seri, gigi geraham, dan gigi taring. Contohnya ada simpanse, beruang, orangutan. Oke. Selanjutnya kita akan belajar daur hidup. Apa sih daur hidup? Daur hidup merupakan tahapan yang dilalui makhluk hidup sejak lahir hingga menghasilkan keturunan baru. Daur hidup ini dibedakan menjadi 2, yaitu daur hidup tanpa metamorfosis dan daur hidup dengan metamorfosis. Apa sih yang dimaksud dengan metamorfosis? Metamorfosis adalah tahap perubahan bentuk hewan yang tampak sangat berbeda yang dialami sejak menetas hingga dewasa. Jadi metamorfosis itu perubahan bentuk ya. Perubahan bentuk yang terjadi dari dia lahir hingga dia dewasa. Oke, sekarang kita akan bahas tentang daur hidup tanpa metamorfosis. Hewan dikatakan tidak bermetamorfosis jika selama perkembangannya tidak mengalami perubahan bentuk. Jadi hewan ini sejak lahir itu sampai dewasa bentuknya itu tidak berubah, sama. Contohnya ada ayam, kelinci, dan gajah. Bisa diperhatikan di sini ketika ayam dari kecil hingga dewasa, ayam yang masih
bayi sampai dewasa bentuknya akan sama, tidak berubah. Begitupun kelinci dan gajah. Oke, selanjutnya ada daur hidup dengan metamorfosis atau dengan perubahan. Nah, ini dibagi menjadi dua, ada yang metamorfosis sempurna dan ada yang metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna ini terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda dari setiap perkembangannya. Jadi kalau yang sempurna itu, metamorfosis sempurna itu bentuknya dari kecil sampai dewasa itu bentuknya sangat berbeda, beda-beda bentuknya. Nah, ini tahapannya ada dari telur, larva, pupa, sampai dia menjadi hewan dewasa atau imago. Nah, selanjutnya ada hewan dengan metamorfosis tidak sempurna. Maksudnya terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak jauh berbeda pada setiap perkembangannya. Kalau yang tadi, kalau yang sempurna itu sangat berbeda. Kalau yang tidak sempurna itu tidak jauh berbeda. Dia berbeda tapi tidak jauh berbeda. Ini tahapannya ada dari telur, nimfa, sampai menjadi hewan dewasa atau imago. Nah, contoh hewan metamorfosis sempurna ada kupu-kupu, lebah, dan nyamuk. Sedangkan hewan dengan metamorfosis tidak sempurna contohnya ada belalang, kecoa, dan capung. Kita coba bahas tentang contoh metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Nah, dalam perkembangan metamorfosis sempurna pada kupu-kupu, kupu-kupu ini lahir dari telur, berupa telur. Telur berubah menjadi ulat, lalu ulat berkembang lagi menjadi kepompong. Kepompong sampai dia berubah lagi menjadi kupu-kupu. Begitupun seterusnya. Ini adalah daur hidup kupu-kupu sebagai metamorfosis sempurna yang bentuknya setiap perkembangannya itu berbeda-beda dari telur sampai dia menjadi kupu-kupu, dia bentuknya berbeda-beda. Inilah yang dimaksud dengan metamorfosis sempurna. Selanjutnya kita lihat contoh dari metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Belalang ini dimulai dari telur juga, lalu ada yang namanya nimfa. Nimfa ini ada nimfa yang pertama, lalu nimfa yang pertama maksudnya masih kecil, dan ada yang nimfa kedua, dia udah lebih besar lagi dan selanjutnya berkembang menjadi seekor belalang. Nah, begitupun selanjutnya. Kenapa dikatakan metamorfosis tidak sempurna? Seperti tadi Ibu katakan, kalau metamorfosis tidak sempurna itu dia berbeda, berubah setiap perkembangannya, tapi tidak terlalu berbeda, tidak terlalu besar perubahannya. Jadi dia berubah tapi tidak terlalu besar perubahannya. Oke. Nah, kalian baru saja mempelajari materi yang telah dijelaskan oleh Bu Dian. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian dapat memahaminya dengan baik ya, Nak. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar video ini. Sekian dari Bu Dian. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.